CNN Indonesia Breaking News. Rapat paripurna DPD sore ini berlangsung ricuh di saat pembacaan putusan Mahkamah Agung soal pergantian pimpinan DPD. Rapat yang digelar di Gedung Nusantara 5 dihadiri 90 dari 132 anggota. Sidang rencana dibuka sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, namun sidang belum dibuka, sudah terjadi kericuhan. Suasana makin panas dan anggota DPD berebut untuk melakukan interupsi. Sejumlah anggota pengamanan sempat masuk ke ruang sidang dan melerai anggota DPD yang saling dorong. Dan kita lihat bersama bagaimana suasana di ruang sidang paripurna DPD. Karena datang itu maka pimpinan harus melaksanakan mengambil sikap. Pimpinan mengambil keputusan melaksanakan perintah dari itu. Kemudian pimpinan hasil pimpinan disampaikan dalam rapat yang besar. Tapi dalam pembahasan kemarin ternyata masih banyak mempersoalkan bahwa perintah pimpinan ini, keputusan pimpinan bisa dijalankan, belum bisa dieksekusi, harus dibawa ke paripurna. Dan kami permasalahannya karena ada permasalahan dalam kesalahan dalam bunyi Mahkamah Agung. Jadi karena itu diambil keputusan tetap panjang lebar sampai malam. Mau ada eksekusi yang baik ada lain tapi saya ada semangat bersamaan kita semua oke perselenggaraan dan paripurna kalau nanti ada yang diajukan oleh saudara-saudara yang terhormat ini terkait dengan keputusan yang sebelumnya ada beda itu boleh yang disampaikan. Tapi soal kerugian proses pemilihan itu adalah kewajiban di dalam suatu proses pemilihan apa saja. Pemilihan pimpinan itu maka yang memimpinnya harus orang yang netral. Kami siap tidak perlu ada pemilihan. Tapi yang kemarin diputuskan dalam pansus itu bukan soal pemilihan pimpinan, tapi adalah penyampaian putusan Mahkamah Agung. Karena itu kami masih berkompeten untuk berusaha. Jadi mari tolong beri. Kalau memang setelah ini kita nanti mengambil keputusan ada proses pemilihan, tentu proses pemilihan harus dipimpin oleh orang yang netral. Kami akan turun. Saya itu saja. Jadi tolong dimengerti sama-sama mengerti dengan kita lanjutkan itu perjalanan B100 ya. Saya tidak harus B100 yang tidak. Saya kira sudah jelas. Biar tidak ini mohon maaf kita sekali lagi. Saya setuju. Saya kira kita sudah ketemu suasana lebih soft ya, lebih tenang dalam proses ini. Ya, tampaknya sesudah terjadi kericuhan di ruang sidang DPD, sidang kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan Mahkamah Agung soal pergantian pimpinan DPD. Kami nanti akan menghadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi di Breaking News CNN Indonesia.
CNN Indonesia Breaking News. Rapat paripurna DPD sore ini berlangsung ricuh di saat pembacaan putusan Mahkamah Agung soal pergantian pimpinan DPD. Rapat yang digelar di Gedung Nusantara 5 dihadiri 90 dari 132 anggota. Sidang rencananya dibuka sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Namun sidang belum dibuka, sudah terjadi kericuhan. Suasana makin panas dan anggota DPD berebut untuk melakukan interupsi. Petugas keamanan sempat masuk ke ruangan sidang dan melerai anggota DPD yang saling dorong. Dan kita terhubung dengan korespondensi CNN Indonesia Albi Pratama di Gedung DPD Jakarta. Albi, bagaimana jalannya sidang pasca kericuhan yang terjadi di Gedung DPD? Ya, selamat sore Elvira. Saat ini saya masih berada di ruang sidang paripurna DPD RI sendiri yang berada di Gedung Nusantara 5. Dan sampai saat ini memang sidang sendiri masih berlangsung ataupun berjalan secara alot sejak pertama kali dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ini mundur 1 jam dari jadwal yang ditentukan sebelumnya sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tadi sebelum sidang ini dibuka oleh pimpinan DPD sendiri yang saat ini memang masih dijabat oleh Wakil Ketua GKR Hemas dan juga Farouk Muhammad, di mana M. Saleh tidak dapat hadir karena memang hari ini sakit seperti itu. Ada beberapa pro kontra memang yang terjadi, salah satunya ketika sidang akan dibuka oleh pimpinan yang ditunjuk oleh Panmus atau Panitia Musyawarah yang pada hari Minggu kemarin dalam seharian penuh melakukan pembahasan terkait dengan adanya putusan Mahkamah Agung terkait dengan Tatip nomor 1 tahun 2016 dan juga 2017 terkait dengan masa jabatan dari pimpinan DPD sendiri yang semula diperuntukkan untuk 2,5 tahun atau di tengah periode masa jabatan menjadi 5 tahun ataupun sampai dengan tahun 2019. Tetapi ada sanggahan dari beberapa anggota DPD yang ada, salah satunya adalah dari Basri Salamah asal Maluku yang memberikan instruksi kepada pimpinan dari DPD sendiri saat akan melakukan pembukaan, di mana tidak sepatutnya ketua atau wakil ketua DPD yang memimpin rapat hari ini untuk memberikan ataupun membacakan putusan dari Mahkamah Agung tersebut dikarenakan masa jabatannya sudah habis terhitung sejak tanggal 2 April 2017 hari Minggu kemarin, dan hari ini seharusnya dilakukanlah ataupun dipilihlah pimpinan sementara dari hasil panitia musyawarah, yaitu senator termuda dan juga senator tertua. Dan Elvira, bisa saya tunjukkan saat ini sidang sendiri masih berjalan secara alot. Banyak sekali sanggahan-sanggahan dari beberapa pihak yang ada di DPD ini terkait dengan putusan EMA yang menganulir putusan dari DPD sendiri pada tahun 2016 yang lalu, yang menyatakan bahwa pimpinan pengganti dari Irman Gusman sendiri yang dicopot jabatannya pada September lalu dan digantikan oleh M. Saleh pada Oktober 2016 lalu harus segera diurus, seperti itu, Elvira. Albi, kita sedikit flashback kericuhan yang terjadi saat ini bukanlah yang pertama kali. Di tahun 2016 kericuhan juga terjadi dengan isu yang sama mengenai masa jabatan pimpinan DPD. Apakah saat ini posisinya kubu pro dan kontra masih sama? Kemudian apakah ada sebagian anggota DPD yang kemudian memutuskan untuk walk out dan tidak mengikuti sidang? Ya, sejauh ini hampir seluruh anggota DPD yang hadir dari total 132 anggota, hanya ada sekitar 106 saja yang hadir, dan dari 106 ini memang masih ada pro kontra. Ada yang meminta bahwa pimpinan yang saat ini menjalankan sidang membacakan putusan EMA karena mereka menganggap putusan EMA bersifat mutlak atau berkekuatan hukum tetap seperti itu, tetapi beberapa di antaranya masih meragukan tentang putusan dari Mahkamah Agung sendiri yang ada beberapa di antaranya salah ketik ataupun salah tulis, seperti misalnya seharusnya ditujukan kepada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, tetapi dari surat putusan EMA tersebut ditulis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia. Ini tentu dianggap sangat melenceng jauh seperti itu, dan juga ada beberapa hal lainnya yang menjadi perhatian dari sejumlah anggota DPD. Selain ada yang salah ketik dari DPRD, ada juga salah dari beberapa rumusan-rumusan yang memang tidak sesuai dengan prosedural untuk melakukan penggantian ataupun melakukan pemutusan ataupun pencabutan dari undang-undang yang dibuat oleh DPD pada tahun 2016 yang lalu. Dan memang sejak tahun 2016 lalu saat pemilihan ketua ataupun pimpinan dari DPD sendiri selalu menimbulkan konflik dan juga pro kontra. Di sini juga tadi ada beberapa pengamat hukum yang memang turut hadir di dalam ruang sidang paripurna di Nusantara 5 ini menyatakan bahwa jika nantinya DPD ini tidak mengikuti putusan EMA yang berkekuatan hukum tetap, bisa jadi DPD sendiri menyalahi aturan hukum undang-undang tentang ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia sendiri, dan saat ini memang sedang masih
setelah lebih lanjut bagaimana hasil sidang yang masih berjalan alot seperti di belakang saya ini, dan saat ini saling perang pendapat masih dilontarkan oleh masing-masing pihak dari berbagai perwakilan ataupun dari daerah yang ada di Indonesia sendiri. Begitu, Elvira. Baik, Albi, terima kasih informasi Anda langsung dari ruang sidang DPD.